Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya tidak begitu bagus ya. Oke, ya. Tolong dibuka, diaktifkan ininya videonya, karena ini direkam ya. Nampakkan wajah sebentar. Oke, tolong di ini ya. Videonya sebentar ya. Halo. Tolong video diaktifkan, kita ada merekam sehingga ketahui ini untuk melihat orangnya gitu. Halo. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Enggak, ya sudah cuma 2 orang tuh. Sisanya enggak. Ini sudah dilakukan semua, Pak. Sudah dinyalakan semua itu, Pak. Apa? Sudah dinyalakan semuanya, Pak. Ini di layar saya hanya seorang tuh yang nyalain ini, yaitu Melinia, Iva, yang lain. Apa sinyalnya? Sinyal Sinyalnya, sanggup. Pak. Tapi Mungkin di slide tapi berikutnya. ini di laptop saya semuanya muncul, Pak. Oke. Mungkin di saya yang tidak muncul ya. Di saya ini 49 tidak ada yang muncul tuh. Cuma 2 orang tuh tadi. Oke ya. Saya mohon maaf, saya itu ada urusan, seharusnya selesai jam 12. Rapatnya selesai jam 11. Terus saya pergi, sekiranya selesai pukul 12. Ternyata sampai menjelang pukul 1 ya baru selesai. Ini sampai rumah. Tidak apa-apa. Oke ya. Kita hari ini ya yaitu mengaplikasikan apa yang kita bicarakan sebelumnya, ya, bahkan juga menghubungkan satu sama lain ya, di dalam suatu ya namanya itu hal yang baru di Indonesia, yaitu AKM. Ya. Oke. Saya yakin sudah banyak. Ini suara saya mendengar ya? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke. Terdengar, Pak. Ya. Oke. Jadi mulai tahun ini UN itu tidak ada, diganti dengan AKM. Saya yakin sudah dengar nih. Assessment ya, kompetensi minimal. Minimal itu bukan berarti mudah ya. Artinya paling sedikit peserta didik itu bisa itu gitu loh ya. Nah, AKM itu ya, AKM itu saudaranya ya PISA ya, Program for International Student Assessment ya, yaitu kegiatan di dunia ini yang itu mengukur kemampuan anak usia 18
usia 15 tahun dalam bermatematika karya. Tidak tergantung pada kurikulum, ya, tapi matematik yang semestinya. Nah, di Indonesia 15 tahun itu bisa di SMP, bisa di SMA, ya. Karena ada kebiasaan kita itu, orang tua itu pengen anaknya cepat-cepat masuk sekolah. 5 tahun kelas 1 SD, kadang-kadang gitu ya. Oke. Nah, sehingga dia 15 tahun udah di SMA dia. Nah, hasilnya Indonesia itu sudah berapa tahun ya, hampir 10 tahun. Indonesia itu pernah menduduki ya nomor 43 dari 45 negara. Bagus ya, 43. Jadi paling hampir bontot gitu. Pernah 63 dari 69 negara. Pernah 69 dari 77 negara gitu ya. Oke. Kesimpulannya Indonesia itu rendah menurut PISA. Ya, PISA. Kalah kita dengan Malaysia, dengan Vietnam, jauh kalah. Ya, kita itu ya selevel Djibouti, mungkin juga tahu negara namanya Djibouti gitu ya. Timor Leste gitu ya, yang mantan jajahan Indonesia itu. Jangan-jangan karena Indonesia yang menjajah rendah, Timor Leste ikut rendah gitu ya. Nah, rendahnya itu ya ada banyak sebab. Satu, siswa kita belum mempelajari. Ya. Lucu ya. Jadi wajar kalau siswa kita belum mempelajari, ya, tetapi dites. Yang kedua, siswa kita belum memiliki pengalaman untuk menghadapi tes seperti itu. Ya. Nah, kemudian Indonesia, karena begini, ternyata negara-negara maju, negara-negara kaya, negara-negara yang memiliki modal, tidak begitu senang menanamkan modalnya, modal uang ya, di negara yang nilai PISA-nya rendah, gitu loh. Ya, Vietnam tinggi, makanya banyak pemodal lari ke Vietnam, Malaysia, Indonesia itu rendah. Jadi tidak begitu tertarik pemodal itu ya untuk ya menanamkan modalnya, sehingga Indonesia itu mencoba memperbaiki nilai PISA. Untuk memperbaiki nilai PISA itu ya harus dimulai dengan pembelajarannya. Lantas pembelajarannya otomatis materinya berubah, gitu ya. Nah, ya. Saya yakin saudara sudah saya minta ya untuk melihat contoh-contoh nilai AKM. Contoh-contoh AKM. Nah, di AKM itulah pembelajarannya itu nanti. Ya. Jadi untuk AKM itu, ya, untuk soal seperti itu harus dipikirkan bagaimana pembelajarannya. Alhamdulillah, ya, saya itu kemarin ikut kegiatan dalam menyusun prototipe ya soal-soal AKM. Nah, soal yang kelas 7 atau kelas 8 tidak salah ya, yang di level 4 itu, yang tentang COVID merambah ASEAN itu, nah itu soal saya, ya dari saya itu. Saya membuat 14 soal, ya. Sebagian soal itu dimasukkan dalam tim untuk uji coba ke berbagai daerah. Kemudian ada satu yang dimasukkan di internet itu, ya di internet. Itu prototipe. Jadi kalau membuat soal untuk AKM, kira-kira seperti itulah soalnya, ya. Saudara bisa lihat ya, beda sekali dengan soal UN, beda sekali dengan soal-soal yang di sekolah. Beda yang utamanya itu, ya, hitungan itu tidak penting. Lihat aja itu, hitungan tidak penting. Yang penting itu adalah kita mampu menghubungkan satu data dengan data yang lain, gitu ya.
maka soal AKM itu berbentuk kontekstual. Artinya cerita sebenarnya. Ya. Nah, untuk itu hari ini, kita akan membicarakan soal waktu saya pelatihan. Ya, Jadi soal waktu saya pelatihan sebelum kita membuat, membicarakan soal AKM. Ya, sekarang mana nih? Ini. Coba ini. Saya minta baca dulu. Ya. Mbak Asti, tolong dibaca Mbak. Yang slide pertama itu Mbak. Penyusunan soal asesmen kompetensi minimum, asesmen kontekstual untuk mengukur kemampuan bernalar. Ya. Jadi, ya, sebelum kita bertugas membuat soal, kita diperkenalkan dulu dengan soal yang namanya, sudah kita berbicara ya, level kognitif gitu ya, kemudian dimensi pengetahuan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih ya. Jadi kita diperkenalkan dulu ya. Nah, ini ya. Mudah-mudahan bisa terlihat ini ya. Saya besarkan. Nah, ini ya. Coba baca, ini ada 5 poin ya, 1, 2, 3, 4, 5, atau 5 kolom. Coba baca soal ya, yang kolom pertama. Ya, kolom pertama. Siapa yang mau? Kolom pertama, yang paling mudah itu. Saya, Pak. Mbak Indah ya, silakan Mbak. Yang pertama, 50 ditambah 25 sama dengan berapa? Kira-kira gitu ya. Nah ini Mbak, ini bukan mengarang-ngarang loh, soal-soal seperti ini banyak di buku ya, buku pelajarannya itu. Ada kurang, ada tambah, ada kali, ada campuran gitu ya. Ada yang 2 angka, ada 2 bilangan, ada 3 bilangan, ada 2 angka, 3 angka, 1 angka gitu ya. Nah, pertanyaan yang pertama, ini masuk ya, masuk di level kognitif, dia masuk apa gitu. Soal tadi itu. pengetahuan, Pak. Indah ya, pengetahuan. Mengapa Mbak? Karena di situ tidak melibatkan penerapan di dalam kehidupan sehari-hari dan hanya angka saja. Hanya sekedar menghitung ya, berhitung gitu ya. Sekedar berhitung, tidak melibatkan sehari-hari, tidak memerlukan penjelasan. 75 plus 25 itu berapa? Kadang-kadang udah hafal ya. Tapi itu masuk ya, pengetahuan pemahaman dari segi level kognitif. Dari dimensi pengetahuan masuk mana tuh? Dimensi pengetahuan itu kan faktual, konseptual, kemudian prosedural, metakognitif. Ya, ada yang mau? Ini kita rekam nih. Halo. Menurut saya konseptual, Siapa Pak. ini yang bicara dulu, nyalain Mbak biar supaya tidak lupa orangnya Mbak Novi Mbak. Nah, Mbak Novi gimana Mbak? Iya, Pak. Menurut saya konseptual. Masuk? Tidak terdengar ya? Mbak Novi?
Itu konseptual, Pak. Konseptual, ya. Faktual ya, karena ada hitung-hitungannya ya. Kalau ada hitung-hitungan sudah lewat faktual. Kalau faktual nggak ada hitung-hitungannya. Misalnya angka 5, nah itu tidak ada hitung-hitungan. Tapi kalau 5 plus 7 tambah berarti konsep penjumlahan. Ya. Ya. Nah, ya. Ini bisa kita tingkatkan soal ini. Ya. Soal ini bisa kita tingkatkan. Ya. Dari levelnya. Jadilah soal pada kolom 2 ini. Tolong dibaca kolom 2 ini. Siapa yang sudah rela? Ya. Monggo. Ya Mbak, biar kita ini tidak hilang banyak. Ya. Halo. Mohon maaf Pak, slide-nya hilang. Oke, Mbak Yesi ya. Saya hilang, saya munculkan lagi Mbak. Nah ini Mbak Yesi. Petani A memanen 50 butir jeruk, sedangkan petani B memanen 25 butir jeruk. Berapakah jumlah seluruh jeruk yang dipanen? Sebenarnya pertanyaan jangan dipanen. Berapa jumlah seluruh jeruk yang dipanen? Gitu aja Pak. Ya. Oke, ya. Jadi tanda itu tidak perlu dibaca. Oke, ya. Nah ini Mbak Yesi, ini masuk apa Mbak dari segi ini Mbak? Dari level. Untuk level kognitif ikut penerapan, Pak. Oke, penerapan ya, penerapan. Nah, cuman hitung-hitungan toh itu 50 ditambah 25 itu ceritanya selesai gitu kan. Ya, oke. Tapi dari segi dimensi pengetahuan gitu ya, dia masuk konseptual karena cuma hitung-hitungan dia. Konseptual ya. Oke, konseptual. Oke, bukan faktual dia. Ya, oke. Oke ya. Oke. Nah, jadi kesimpulan kita bahwa soal aplikasi itu bisa dibuat dari ini. Ya, jadi dibalik sekarang. Bisa saya memiliki model kalimat matematika 50 plus 25 sama dengan berapa? Ya. Pertanyaannya ya, buatlah cerita sehari-hari yang model matematikanya 50 plus 25 sama dengan titik-titik. Nah, inilah salah satunya. Ya, salah satunya gitu. Nah, ini yang latihan seperti ini banyak di negara lain kan itu ya, Malaysia, Vietnam, Filipina. Kita jarang sekali, kita itu karena hobinya cuma ngitung-ngitung gitu ya. Guru itu menganggap dia belum ngajar ya kalau belum ngitung-ngitung gitu loh. Belum ngajar kalau belum menjelaskan ngitung-ngitung. Padahal bisa dibalik ya, bisa dibalik tuh. Kalau modelnya 50 plus 25 sama dengan berapa? Apa salah satu situasi sehari-harinya? Gitu loh. Ya. Salah satunya itu. Nah, sekarang kita tingkatkan tuh, ya. Coba ini dibaca, ini Ali ya. Oke. Yang bacanya si siapa ini? Ya, silakan. Yang bersedia dulu, nanti saya tampilkan lagi kalau dia hilang. Iya, Pak. Oke, Mbak Nanda. Oke, ini Mbak. Silakan Mbak. Ali menggunakan kalkulator untuk menjumlahkan 50 ditambah 25. Namun ia salah memencet angka 25 menjadi 35. Apakah yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil penjumlahan yang seharusnya? Yang seharusnya seperti yang benar ya. Oke. Nah, ya. Ini tidak ngitung-ngitung ya. Tidak ada ngitung-ngitung. Ya. Tapi di sini bukan itu yang diminta, tapi lebih dari itu. Ya. Jadi kalau lihat dari dimensi pengetahuan masuk mana dia? Dimensi pengetahuan. Ada yang bisa jawab? Faktual, Pak. Nanda, faktual katanya. Apa yang harus dilakukan? Ya, apa yang dilakukan? Misalnya, apa yang harus dilakukan kalau saudara mau ke kampus?
Berarti kan langkah-langkah tuh, pertama ini, kedua ini, dan seterusnya. Kalau langkah-langkah apa? Prosedural. Nah, prosedural ya, prosedural ya. Tuh, banyak yang jawab prosedural ya. Jadi, ya, ini sudah ahli ini lihat dari segi apa? Segi apa? Dimensi pengetahuan dia prosedural tuh. Nah, kalau prosedural ya, itu sudah otomatis penalaran gitu loh. Tidak usah dilihat lagi. Ini kan tidak ada hitung-hitungannya tuh. Jadi konseptual udah lewat nih. Nah, pengetahuan udah lewat ini. Ya. Kemudian penerapan udah lewat. Tapi masalahnya ini bukan pada penerapannya, tapi pada proses ini. Ya, pada proses. Artinya kalau dia dari segi dimensi pengetahuan dia masuk prosedural ya, oke, otomatis dia penalaran dilihat dari apa? Level kognitifnya. Sekarang nomor 4, Badu. Oke, siapa yang membaca? Ya. Saya, Pak. Oke, Mbak Relita, silakan, Mbak. Hilang, Pak, itunya. Ada kok. Udah. Badu menggunakan kalkulator miliknya untuk menjumlahkan angka 50 ditambah 25. Tetapi tombol 5 pada kalkulator Badu rusak. Dengan apa sajakah yang dapat digunakan Badu untuk memperoleh hasil yang sama dengan 50 ditambah 25? Oke. 25. Berarti kan ya, memperoleh hasil yang sama dengan 50 ditambah 25 gitu loh. Ya. Soalnya sudah ada di sini ya. Bilangan apa itu sudah. Ya. Nah ini ada kita ralat dulu ya. Ini yang buatnya pasti bukan orang matematik. Ini ada angka 50 plus 25. Itu mungkin dibuang saja ya, menjumlahkan 50 ya dan 25. Atau bilangan 50 plus 25. Kita tidak punya angka 50 ya. Angka itu 0 sampai 9. Jadi bahasanya kurang bagus. Ini hitung-hitungan apa ini? Ya. Ini sudah minimum kalau dari segi kognitif, dari level kognitif sudah minimum penerapan ya. Tapi karena yang diminta bukan ya, bukan hitung-hitungannya, itu sudah penalaran ini. Ya. Coba kita lihat apa memang benar dari proseduralnya dia. Alhamdulillah. Minta sama Bunda, minta buka sama Bunda. Minta dibuka sama Bunda. Makan aja, minum aja. Minta Bunda, minta bukan sama Bunda. Iya. Sorry ya, cucu lagi nanya tuh. Ya, ya kalau kita lihat tuh, kalau kita lihat dari apa? Dari dimensi itu kan prosedural tuh, ya. Sudah terlihat lah yang ditanyakan. Ya. Saya yang dapat digunakan, bilangan apa yang dapat digunakan, gitu ya. Oke. Dan itu banyak ya, banyak kan, banyak. Pengganti 50 itu apa saja, pengganti 25 itu apa saja, banyak. Ya, jadi yang banding-bandingin tuh. Itu penalaran ini ya, itu prosedural. Ya gitu. Nah kemudian juga yang terakhir tuh ya, yang terakhir Badu, ya. Ini sudah, ini penalaran nih. Jadi kalau kita lihat dari sini, ini level kognitifnya. Dari pertama ini dia pengetahuan pemahaman. Kemudian yang kedua ini dia penerapan. 3, 4, 5 ini penalaran. Dengan sajian soal yang berbeda-beda. Artinya ya, itu pengalaman tuh. Ya. Oke. Kalau pertanyaan saya, ya, buatlah soal yang model matematikanya 50 plus 25. Sebentar ya, sebentar. Diminum aja, Kak.
Bunda mana Bunda? Kuliah ya Bunda? Oh. Ada siapa di luar? Maaf ya, ada gangguan terus tuh, ya. Maaf ya, di nyambi jaga cucu gitu. Ada temannya main pula di rumah banyak gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, dari satu soal yang sederhana ini, berapa sih 50 tambah 25? Itu dari sini aja banyak tuh. Tapi bisa kita kembali, ini pertanyaan tertutup ya. Ini bisa terbuka itu. Ya. Misalnya gini. Coba semuanya ya. Semuanya. Tentukan dua bilangan yang jika dijumlahkan sama dengan 75. Ya. Oke, Selma. Berapa masuk pikirannya? 60 tambah 15, Pak. Oke, 15. Saya yakin yang masuk pikiran Amalia bukan itu. Berapa, Mbak? Amalia? Amalia. Tidak dengar dia. Amalia. Loh, hilang lagi dia. Halo, Amalia. Amalia. Coba sampai dia menjawab itu. Tapi udah dengar dia, udah dibukanya. Amalia. Amalia. Saya yang salah atau gimana ini? Sadar dengar semua itu ya? Amalia. Benar, Pak. Amalia. Halo. Halo Amalia. Itu dia tidak dengar atau apa ya? Penasaran saya. Amalia. Suaranya apa nggak masuk, Pak? You belum ngomong kok. Oh, you belum ngomong kok. Sekarang baru ngomong. Pak. Ya baru ngomong, baru 2 kata. Tadi tidak dengar. Oke, jawab pertanyaan saya. Apa, Pak, tanyaannya? Nah, Putus-putus yang tadi, Pak. udah, tidak usah. Adnan. Masih beda tuh Adnan? Iya, Pak. Pasti beda tuh jawabannya. Iya, Pak. Selma, berapa Mas? Berapa Mas? Kalau saya 72 ditambah 3, Pak. Kayak gitu tuh. Beda ya. Iya, Pak. Kenapa tidak gitu yang kita buat di sekolah lo? Ya silakan aja you gunakan di sekolah itu ya. Selesaikan soal berikut. Itu kan banyak soal itu. Oh, ada yang 2 angka, 3 angka dikurang, ditambah gitu ya. Kenapa tidak ditambah gitu ya? Tentukan 2 bilangan yang jumlahnya 75. Ya. Pasti anak itu berpikir, apalagi kalau dia berpikir saya tidak mau sama dengan teman saya. Tapi kalau kita yang sudah tahu 75 tadi, dia justru ngelihat teman, benar nggak jawaban saya, sama nggak jawaban saya dengan teman sebelah. Tapi kalau terbuka justru sebaliknya, saya nggak mau sama dengan teman saya. Dia jadi berpikir yang lain gitu. Apalagi saya ubah kalimatnya ya. Tentukan 2 bilangan yang jika dioperasikan sama dengan 75. Jadi bukan hanya tambah, terserah operasikan. Kalau gitu yang masuk pikiran Rizka apa? Mana Rizka ini?
Rizka, Ya, Pak. ya coba. Apa Mbak? 25 kali 3, Pak. Berapa? 75 kan katanya 25 kali 3. 25 kali 3, operasinya kali itu. Ya. Ya milih kali. Agak sulit dikit ya, agak sulit dari tambah. Kali itu agak lebih sulit tuh. Ya. Nah itu, apalagi saya ubah lagi tuh. Tentukan beberapa bilangan yang jika dikalikan sama dengan 75. Jangan nih, tentukan beberapa bilangan yang jika dioperasikan sama dengan 75. Beberapa itu lebih dari 1 ya, mau 10 terserah. Kayak operasi itu bisa kurang, kalau bagi bisa campuran. Dari yang soal yang sederhana ini loh, 50 plus 25. Ya. Tapi ada guru itu dasar, apa ya, itunya otaknya udah karatan mungkin ya, karatan. Tapi bukan guru udah tua, guru-guru masih muda itu ya. Lalu gimana Pak nanti meriksanya gitu? Ya, meriksanya. Jadi saya kan sering pelatihan tuh. Langsung angkat tangan. Lalu kalau gitu gimana saya meriksanya? Saya mudah aja jawabnya. Pak, kata saya, ini kita tidak bicara masalah ulangan atau harian. Kita berbicara masalah pembelajaran yang mengembangkan ya level berpikir siswa, bukan hanya hafalan-hafalan, tapi bisa berpikir. Jadi sudah mikir kesulitan yang dipikirnya itu ya, sudah kesulitan. Gitu. Ya. Dan yang kita bicarakan ini itu ada hubungan yang kita bicarakan sebelumnya. Nah, sekarang coba ya. Ini saya keluar dulu ya. Saya keluar. Saya ingin masuk ke internet ya, masuk ke internet. Yang saudara saya lihat itu ya. Pusmenjar ya, Kemdikbud ini ya. Ini. Pusmenjar Kemdikbud. Ini. Coba kita lihat soal ya. Oke, saya masuk ke Pusmenjar sekarang. Sekarang saya masuk lagi ke mana ini? Ya. Mudah-mudahan berhasil. Kemarin tidak berhasil tuh. Ya. Sekarang mudah-mudahan berhasil. Nggak ada tuh. Bentar ya. Ini. Kita Pusmenjar tidak ada. Saya ulangi ya. Oke. Bentar. Oke, sebentar. Kenapa ya tidak berhasil ya? Oh, suruh waiting. Waiting lama ini, nunggu waiting. Terus sekarang ya, saya kok nggak berhasil ya. Coba sekarang masuk ke itu loh, yang saya kirimkan kemarin itu. Saya kirimkan, apa namanya, linknya. Ya. Coba sekarang salah seorang itu buka link itu di HP saudara. Ya. Coba dibuka, berhasil nggak membuka yang level 4 itu loh. Level 4 yang numerasi. Siapa yang berhasil udah? Bisa, Pak.
Nah, coba Mbak Oni, coba Mbak Oni ditampilkan Mbak, ditampilkan di ini Mbak, tampilkan di layar Mbak, dipresentasikan Mbak. Pakai laptop atau pakai apa Mbak? Mbak Oni. Mbak Oni. Cepat dipresentasikan. Hilang ya. Oke, Mbak Oninya hilang. Siapa yang ini? Sudah juga mencoba? Halo. Sudah muncul. Mbak Oni, silakan Mbak. Tampilkan Mbak. Presentasikan Mbak. Nah, ini dia. Ini, Pak. Pakai HP atau pakai apa Mbak ini? Laptop? Laptop, Pak. Ya? Oke. Mana? Nah, coba Mbak. Yang ini Pusmenjar tadi. Ya ini. Terus Mbak, yang level 4 itu Mbak. Yang level 4 itu yang numerasi. Ke bawah lagi Mbak. Tarik Mbak. Tarik ke atas. Benar, Pak. Ini tadi saya udah pilih yang aritmatika sosial. Yang itu Mbak, bukan aritmatika, yang 67 soal itu loh. Yang level 4 Benar. Mbak. Benar, Pak. Level 4 yang numerasi, tidak salah gitu ya. Gitu. Ini bisa. Loadingnya lama ya, Pak. Apa? Loadingnya lama ya, Pak. Oke, yalah, gini aja. Keluar aja Mbak, saya jelaskan aja ya. Stop sharing ya, Pak. Stop sharingnya, stop aja. Nah, you bisa lihat ya, yang namanya soal itu, ya, AKM itu, oke. Soalnya itu, sekarang ini aja, tidak usah itu, yang soal yang lain aja Pak. Coba siapa yang ini, yang bisa masuk, terserah, bukan hanya itu, ya. Kalau bisa saya di sini, ya, Jabar, Muhammad Barisan, kemudian ini kenapa ya saya nggak bisa ini ya, menentukan menggunakan min. Connecting kok lama sekali ya. Jadi soalnya itu ada yang namanya stimulus. Nah, oke. Jadi ada stimulusnya. Stimulus itu ada judulnya, pasti ada judulnya. Jadi setiap soal itu ada judulnya. Terus ada kata-kata pengantar, itu teks, kemudian diagram, gitu ya, diagram. Ini laptop saya, apa namanya? Laptop saya atau apa yang enggak mau ini? Enggak mau dia ya. Oke, ya. Nah, dari satu masalah itu, ya, oke. Itu nggak ada. Siapa yang bisa buka ya? Coba ya. Saya nggak bisa. Coba, ada yang bisa buka? Saya nggak pos ini. Ngomongnya agak sulit tuh. Nggak ada yang bisa buka juga? Soalnya bebas ya, Pak. Gimana? Satu orang, Mbak Nanda berhasil itu. Gimana? Mbak Nanda tadi ngomong apa? Belum, Pak. Masih loading. Oh, masih loading. Siapa yang bisa? Soalnya bebas kan, Pak? Bebas, soalnya bebas. Pokoknya yang AKM gitu. Dari Kemdikbud, Kemdikbud itu biasanya gitu loh. Pemerintah itu tidak mau yang cepat-cepat internetnya. Ya. Dari website mana saja terserah. Ya. Udah? Pak, ini saya bisa, Pak. Oke, Pak. Oke, Mbak Devi, silakan, Mbak.
Ini Pak, materinya sistem persamaan linear dua variabel. Oke, silakan masuk Mbak. Silakan dimuat Mbak, dipresentasikan. Sudah kelihatan Pak? Ya, dibesarkan Mbak, dibesarkan Mbak, coba. Dibesarkan. Bisa nggak? Dibesarkan lagi. Lagi Mbak. Mana soalnya? Ah, itu ya. Ini ya. Ah, udah ya. Naikkan mungkin Mbak. Kita lihat ya. Itu judulnya. Nggak ada judulnya ya? Nggak ada ya Pak. Oh, ada kurang satu ya. Mungkin ada soal di depannya sebelumnya mungkin ya. Oke. Oke. Kita udah. Ya. Ya. Jadi dari satu masalah itu di sini loh. Di sini kan masyarakat sudah dimudahkan dan seterusnya ya. Itu namanya teks ya. Sedangkan ini adalah tabel ya atau diagram. Itu namanya stimulus. Stimulus itu bisa teks sendiri ya, tidak harus pakai diagram atau tabel ya. Bisa juga digabungkan dengan diagram dan tabel. Itu namanya stimulus. Nah, dari ya satu masalah ini bisa dibuat banyak soal. Ini KRL ya. KRL ini apa ini? Iya, ini KRL, judulnya KRL ini. Judulnya KRL ini judulnya. Ya, letaknya di bawah sini. Kereta apa itu? Rakyat listrik apa gitu ya. Gitu ya. Oke. Nah, dari satu masalah dibuat banyak pertanyaan. Bisa pilihan ganda, ya. Bisa uraian, bisa isian singkat, bisa benar salah, bisa menjodohkan. Ada 5 kemungkinan. Nah, kalau uraian itu diminta langkahnya. Langkahnya itu mungkin hanya rumusnya tambah beberapa sedikit sekali ya. Bukan kita kayak nyari limit itu loh yang 2-3 halaman itu ketemu dengan enggak. Mungkin hanya 2x sama dengan 6, x sama dengan 3. Nah, itu namanya uraian itu. Tapi kalau jawabnya ya yang diminta cuma 3, tidak perlu jalan, itu namanya isian singkat. Isian singkat itu hanya jawabannya saja, kuncinya saja seperti itu. Nah, kalau benar salah itu dibuat 3 pernyataan yang berhubungan dengan stimulus, 3 ya, minimum 3. Yang benar atau yang salah. Jadi bukan dua-duanya ya, itu 3 pertanyaan A, B, C. Atau menjodohkan. Jodohkan, itu minimum 3 ya. Nah, itu kira-kira ya. Jadi lihat dari sini, ini hitungan tidak penting aman gitu loh. Yang penting kita itu membedakan, menghubungkan data pada kolom ini. Ya. Tapi diingat jangan berlebihan. Yang namanya data ini tidak boleh ada di dalam teks. Jadi di teks ada, di bawah ada, tidak boleh berlebihan. Ya. Yang namanya teks itu mungkin hanya pengantar saja. Ya, seperti itu. Dan ini adalah aplikasi dari yang kita bicarakan level, ya dimensi, kemudian kurikulum, ya itu sudah diminta oleh kurikulum 2006 sebenarnya. Oke, ya silakan Mbak keluar Mbak, ya kita sampai sini aja dulu ya, kita 1,5 jam aja ya. Oke, ya saya akan menutup ini silakan Mbak. Sebentar, tidak ada. Oke, ya. Saya mengakhiri ini, Mbak, silakan keluar, Mbak. Sebelum saya berhentikan, Mbak. Oke. Saya mau mengangkat jemuran juga, aduh, hujan pula. Nah. Dengar tadi ya, ada yang nanya, ada jemuran tidak? Itu cucu saya itu. Ya, karena nggak ada orang di rumah. Oke, kita akhiri saja, Mbak. Mbak Mela, silakan keluar, Mbak. Nah. Kita akhiri saja dulu hari ini ya, udah 1,5 jam. Jadi intinya kita bisa mengembangkan soal dari yang sederhana sampai dengan level paling atas. Dilihat dari dimensi dan dilihat dari levelnya. Dan masuk juga ke banyak jawabannya. Apa yang disebut dengan masalah terbuka, masalah tertutup. Masalah terbuka contohnya tadi ya. Kalau 75 itu berapa ditambah berapa, berapa dioperasikan dengan berapa. Oke.
kita sampai sini aja dulu ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.